Saya bersyukur saya melayani, lahir dan melayani di GKKD, Bapak Ibu Saudara ya, yang mengajarkan kepada saya hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang bukan hanya baik, tapi juga berkenan dan menurut saya itu sempurna, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pagi hari ini ada beberapa hal yang melatar belakangi saya mengambil sebuah judul, yaitu sangat judulnya sangat GKKD sekali menurut saya. Ya, dari mana anak rohani kita, gitu ya. Nah, yang pertama, saudaraku, saya dulu diajarkan pertama-tama di GKKD itu adalah pelayanan kita yang sebenarnya adalah memberitakan Injil dan memuridkan, gitu ya. Kalau Anda disuruh WL, Anda disuruh main musik, Anda disuruh itu adalah sepertinya perlengkapan, gitu ya. Tetapi tugas utamanya adalah memberitakan Injil dan memuridkan, gitu. Nah, itu yang pertama yang diberitahukan kepada saya, sehingga saudaraku, saya itu diajarkan bahwa memuridkan dan memberitakan Injil dan memuridkan itu harus menjadi gaya hidup, gitu. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi gaya hidup pelayanan kita itu hanya dua, penginjilan dan memuridkan. Kalau kamu dulu main musik ya, jadi dulu itu saya itu yang main musik, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian Mbak Yusti itu yang WL ya. Saudaraku, jadi setiap hari Rabu, saudaraku ya, saya belajar main musik dari yang tidak bisa main musik menjadi main musik. Sangat mempersiapkan sungguh-sungguh untuk sebuah persekutuan, ya, saudara ya, di garasi begitu. Nah, tetapi tugas utamanya bukan itu, gitu. Tetapi adalah bagaimana kita memberitakan Injil dan memuridkan. Itu harus menjadi gaya hidup kita, katanya gitu. Nah, nanti semuanya WL atau nanti semuanya pemain musik, gitu ya. Itu iya nanti jadinya, gitu. Jadi saya sebagai orang baru di situ, saudara ya, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang menggairahkan, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan. Ini adalah gaya hidup kita, gitu, dimanapun Anda berada. Jadi saudara-saudara ya, mau di kampus, mau di kampung, mau di kota manapun, itu menjadi gaya hidup, gitu. Jadi wah, saya tuh sangat bergairah, apalagi saudara ya, itu setiap hari saya didoakan oleh pembimbing saya, dan roh saya selalu berkobar-kobar, saudara-saudara. Roh saya selalu membara, gitu. Ya, saudaraku, dimanapun gaya hidup saya ya cuman dua ini, saudaraku, memberitakan Injil dan memuridkan, memberitakan Injil dan memuridkan, saudaraku ya. Ya, katanya itu yang menjadi tugas utama, gitu. Ya, tidak semua dipanggil menjadi pendeta, tapi semua dipanggil untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Saudara, itu yang saya terima, saudaraku. Ya, jadi saya mau dipakai di organisasi apapun, saudaraku, mau tidak dipakai juga di organisasi apapun, saya tidak menjadi masalah. Mau menduduki apapun juga saya tidak menjadi masalah. Tidak menduduki apapun juga tidak menjadi masalah, karena punya tugas utama itu memberitakan Injil dan memuridkan, Bapak Ibu Saudara. Itu aja sudah didoktrinkan ya. Jadi hidup itu harus berkenan. Mau menjadi pemeran utama atau tidak menjadi pemeran utama, buat saya tidak masalah, karena perkenanan Tuhan katanya cuma satu aja, memberitakan Injil dan memuridkan. Dan itu harus jadi gaya hidup. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini sungguh meneguhkan, gitu ya, saudara ya, bahwa ternyata memang Alkitab itu isinya cuma dua. Saudaraku, yang pertama keselamatan bagi banyak orang melalui berita Injil, yang kedua pengenalan akan Tuhan melalui, saudaraku,
pengajaran pemuridan itu gitu ya, itu semakin meneguhkan gitu. Nah, ini firman Tuhan. Judulnya adalah dari mana anak rohani kita ya. Nah, saya pernah membagikan saudaraku di perjanjian lama itu, orang kalau tidak punya anak itu atau mandul itu malu, saudara-saudara, malu di dalam perjanjian lama. Dikatakan saudaraku, beberapa tokoh Alkitab di situ harus punya anak rohani, anak-anak saudaraku. Dan ketika mereka ini tidak punya anak rohani, katanya kena kutuk gitu saudaraku. Dan mereka ini bisa kehilangan suami. Suami bisa memilih budak gitu. Suami bisa memilih wanita lain, saudaraku. Karena tidak punya anak rohani, saudara-saudara ya. Nah, anak rohani begitu penting, saudaraku ya. Nah, ini saudaraku yang ketiga itu, saudaraku ya, bangganya minta ampun kalau kita itu bisa kebaktian bahwa anak-anak rohani kita, anak-anak PA kita, waduh rasanya itu bangga sekali, saudara-saudaraku. Ya, sangat bangga sekali jika kita ini bisa membawa anak-anak rohani kita itu datang ke ibadah minggu gitu ya, saudara. Wah, itu luar biasa bangganya, bukan karena orang yang melihat di situ, tapi karena sudah bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan katanya. Ya, nah saudara-saudara, ini anak rohani kita itu datangnya dari mana? Nah, mari kita buka Alkitab kita di Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Ya, menyertai engkau. Sekali lagi, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Rupanya, Bapak Ibu Saudaraku, Titus ini anak muridnya Kak Paulus, saudaraku. Di dalam Alkitab ini, menurut iman mereka bersama. Gitu ya. Menurut iman mereka bersama, jadi ada komitmen. Ya, iman mereka ini satu, ya. Kenapa Titus bisa punya iman yang sama? Saudaraku, rupanya Paulus ini memberitakan imannya, dan imannya yang dipercayai Paulus itu, saudaraku, dipercayai juga oleh Titus. Saudara-saudaraku, jadi Titus dan Paulus ini, saudaraku ya, punya iman yang sama. Ya. Kenapa? Karena Paulus memberitakan Injil, saudara ya. Nah, saudara jangan lihat yang ini. Ini prinsip sebenarnya kenapa saya kasih gambarnya. Bapak ini ngomong sama anak ini, anak ini bukan lihat mulut bapaknya, tapi lihat rokoknya ini, karena tidak memberikan teladan dengan baik. Pemuridan itu adalah prinsipnya teladan berbicara lebih kuat daripada khotbah. Jadi ini tidak melihat bapaknya, tapi melihat rokok ini. Anak ini berkata, sebenarnya kok kamu nasihati aku, tapi kamu tidak memberi teladan. Gitu. Nah, jangan lihat itunya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, yang pertama, tadi Paulus mengatakan, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Yang pertama, saudaraku, beritakan iman hingga percaya Tuhan, hingga dipercayai Tuhan anak rohani. Gitu ya, saudaraku ya. Jadi anak rohani kita itu datang dari pemberitaan iman kita, sehingga imannya sama, saudaraku ya. Jadi iman kita itu, saudaraku, kita beritakan kepada orang, sampai orang itu, saudaraku, dipercayakan kepada kita sebagai anak rohani. Gitu. Jadi bukan dipercayakan anak rohani ini kepada misalkan saya dipercaya Pak Sabar gitu ya, mempunyai anak rohani, tetapi berita Injil kita ini, saudaraku, berita iman yang kita percayai ini, kita beritakan juga. Jadi, si Paulus, saudaraku ya, itu menilai, saudaraku ya, imannya ini bersama-sama. Mereka antara Paulus dan Titus punya komitmen bersama. Punya komitmen untuk
memuridkan dan dimuridkan. Itu saudara. Sehingga Titus menjadi anak rohaninya Kak Paulus tadi, saudaraku ya. Jadi mereka, saudaraku, melakukan UL 2 ayat 3 itu, berjalankah dua orang jika dia belum berjanji, gitu ya. Saya tidak mungkin, saudaraku, mengatakan kepada Pak Lau, wah kamu jadi muridku ya, gitu. Tapi kalau dia tidak menyatakan, oh ya, gitu ya, tidak terjadi bersama, saudaraku. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Tapi ini Paulus dan anak muridnya ini, saudaraku ya, mereka menyatakan bersama-sama gitu, yuk aku mau kamu muridkan jadi anak rohanimu gitu. Jadi mereka, saudaraku, berjalankah dua orang jika belum berjanji, kata Yoel. Tidak, jawabannya gitu, harus berjanji dulu lalu berjalan bersama-sama. Nah saudaraku, yang kedua, saudaraku ya, yang pertama tadi beritakan iman hingga dipercayai Tuhan anak rohani gitu ya. Yang kedua, saudaraku, datang kepada Allah, sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melalui domba-domba itu, saudara, karena kalau tidak melalui aku, pintunya. Jadi kita mesti datang kepada domba-domba melalui pintunya. Pintunya apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah orang yang tidak layak menerima diberi hadiah. Itu kasih karunia, saudaraku ya. Definisi kasih karunia. Ken atau karis itu, saudaraku, itu definisinya itu. Jadi kita menerima karena kita sebenarnya tidak layak keagungan. Saudara, kenapa? Karena Paulus juga berkata kepada murid-muridnya, kamulah mahkotaku, katanya gitu. Jadi mahkota pelayanan yang dilempar tua-tua itu bukan mahkota kepala gitu, bukan sebenarnya. Ya, mereka melemparkan dan mereka berkata, engkau yang layak, engkau yang layak. Paulus berkata kepada anak-anak muridnya, kamulah mahkotaku, katanya. Jadi itu pada waktu di kitab Wahyu yang dilempar itu sebenarnya adalah kemuliaan Tuhan, gitu ya. Nah, yang ketiga, saudaraku ya, mengandalkan penyertaan Tuhan dalam kita mengerjakan dan mendewasakan atau memuridkan mereka, ya. Juru selamat kita menyertai engkau, gitu ya. Jadi keajaiban-keajaiban itu, saudaraku ya, apa yang kita perlukan untuk mereka, anak-anak murid kita menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang kembali memberitakan Injil, saudaraku, itu pasti ada penyertaan Tuhan, ya. Setahu saya, pengorbanan saya bagi murid saya tidak pernah datang dari kantong saya, atau keajaiban kesembuhan itu tidak pernah datang dari tangan saya, saudaraku ya. Atau saudaraku, saya mampu misalkan mengeluarkan dari masalah, itu juga bukan dari kepintaran saya, bukan, saudaraku. Semua karena penyertaan Tuhan. Jadi oleh karena itu yang prinsip yang ketiga adalah mengandalkan penyertaan Tuhan dalam kita mengerjakan dan mendewasakan mereka. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku, 3 prinsip hari ini untuk kita lakukan. Yang pertama adalah beritakan iman kita kepada siapapun. Iman kita ceritakan atau beritakan Injil. Ya, sampai Tuhan percayakan anak rohani kita. Ya, kita bangga kalau kita membawa mereka kepada jemaat Tuhan, ya. Wah, kita bangganya bukan kepada Pak Pendeta, bukan kepada Pak Gembala. Dalam kebanggaan kita ya kita mampu melakukan firman Tuhan. Ya, kita direken oleh Tuhan, kata orang Jawa begitu, saudaraku. Kita tidak minta rekenan manusia, kita minta rekenan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, datang kepada Allah caranya. Ya, sumber kasih karunia. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa tidak melalui aku, dia pencuri. Kita datang kepada Tuhan untuk meminta mana anak rohani kita, saudaraku ya. Datang kepada Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan penyertaan Tuhan. Itulah, saudaraku, yang diajarkan oleh Paulus. Dia berkata kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ini sesungguhnya, saudaraku, bicara tentang bagaimana kita memperoleh anak-anak rohani kita. Dia sedang ceritakan kepada Titus, kamu datang dari iman dan kamu adalah kasih karunia Tuhan, saudara Juru Selamat yang menyertai saya. Nah itu, saudaraku, mari kita
berdoa bagi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan memiliki anak-anak rohani yang lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Dan pelayanan mereka, saudaraku, adalah memberitakan Injil dan memuridkan banyak orang, saudaraku ya, sehingga bangsa ini menjadi mengenal Tuhan. Sehingga orang hidup di dalam kebenaran, menjadi dewasa, setia, bukan gugur, saudaraku ya. Bukan gugur. Saya selalu berdoa supaya kandungan rohani daripada jemaat-jemaat Tuhan di GKKD, di Semarang ini, saudaraku, tidak gugur di tengah jalan. Ya, mari kita berdoa.